Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmi yantafa'u bih aw waladin salihin yanqulahu. Yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Agus Syarifuddin bin Muhammad Enceng, juga yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto, para Ketua RT yang hadir, jamaah Bapak Ibu sekalian, jamaah tausiah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Ternyata tidak terasa malam hari ini kita diundang oleh sahibul musibah dalam rangka memperingati 100 tahun kepergian 100 hari kelamaan ya 100 hari untuk Eli itu. Alhamdulillah, berarti pada nyimak ya. ngantuk 100 hari ditinggalkan oleh orang tua, suami, kakek, udah jadi kakek ya, udah cucunya 2 Pak Ustaz, adik, kerabat tercinta, sekaligus sahabat kita. Tidak terasa sudah 100 hari. Insya Allah 100 hari bagi beliau adalah waktu yang terlalu cepat karena begitu menikmati nikmat kubur. amin. Mudah-mudahan 100 hari bukan waktu yang begitu lama Amin. bagi orang yang mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah tsumma Alhamdulillah. Karena perbandingan 1 hari di dunia dengan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi sehari di alam kubur sama dengan 1000 tahun di dunia. Iya. Bisa ngebayangin Pak? Pengen digoreng sehari. Mudah-mudahan kita yang hadir gak mampir dulu leh. Amin. 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 Umat Nabi Muhammad yang bablas tanpa singgah ke neraka. Amin. Namun pernahkah kita menghitung kira-kira umur kita ini sisanya tinggal berapa? Udah kebanyakan yang terpakai apa banyak sisanya? Yang terpakai Pak Ustaz. Pengennya mah banyak sisanya. Udah nyautin. Emang sekarang umur berapa Pak? Kalau sekarang udah 40 tahun, kalau kita merujuk ke umur Nabi 63 tahun, tinggal 23, sisanya tinggal dikit. Iya. Betul. Betul. Oleh sebab itu, janganlah kita hanya menghitung berapa hari orang terkasih kita meninggalkan kita. Tapi hitung juga diri kita seberapa banyak kita sudah melewati hari demi hari. Ternyata yang hadir kebanyakan di atas 40 tahun.
Udah lampu kuning semua. Iya. Betul. Betul. Padahal tadi saya katakan sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Lamanya luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu saya seringkali mengulas terus ini hadis. Apabila mati anak Adam, putus amalnya. Sementara waktu kita beramal. Coba, kapan kita sebelum balik badar? Udah balik? Badar. Ya, ngaku ya. Coba hitung nih. Kira-kira Pak Hidir insaf itu kapan? Jangan-jangan belum. Dan terus bekal kita yang kata Rasul tadi, iza mata nu Adam in qata amalu illa min salasin. Iza mata, apabila mati anak Adam, in qata putus amalnya amaluhu illa min salasin. Sementara kita beramal ya mungkin balik 15 tahun umpama. Sekarang 40 tahun. Jadi berapa beramalnya? 15, 40 kurang 15, 25. Iya. 25. Beramal semua itu. Itu amal semua tuh. Ibadah semua. Udah, kebanyakan yang ngomong ketahuan. Hari. Sehari 24 jam. Betul. Takutnya kalau ulang tahun kebanyakan hitung tahun itu harian deh. Sehari 24 jam. Sholat 5 waktu. Betul. 5 kali dalam sehari semalam yang 24 jam. Lamanya sholat berapa jam? Jam. Menit. 5 menit. 5 menit kali 5 waktu. 25 menit. Allah kasih waktu 24 jam. Banyakan ibadah, banyakan hura-hura. Nah lo. Terus dikalkulasi. Selama setahun, selama 20 tahun. Sepertinya kita banyak main-main ketimbang ibadah. Iya. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang aku beriman, wahai orang-orang yang merasa beriman, takutlah kamu kepada Allah yang beriman. Karena orang yang gak beriman gak bakal takut. Yang takut hanya orang yang beriman. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri itu melihat dirinya, amalnya, persiapannya untuk hari esok. Apa yang telah kita lakukan selama 15 tahun, 25 tahun umpama untuk hari esok. Apa? Sudahkah kita mempersiapkan? Sudahkah lebih banyak amal daripada dosa kita? Atau sebaliknya? Wattaqullah. Dan takutlah kamu kepada Allah. Takutlah pada hari itu di mana akan ditimbang, akan dipertanyakan hari-harimu. Waktu demi waktu yang kau lewati Allah akan tanyakan. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu lakukan di dunia. Jamaah rahimakumullah. Nah, umur kita dari baligh sampai kita mati, tentu yang dicatat amal soleh. Dicontreng amal soleh yang ikhlas. Nah ini lagi nih, amal banyak disortir lagi, yang ikhlas yang mana, yang riya yang mana. Ya kan ya? Kalau amalnya bagus semua, kalau ada yang riya, aduh. Yang ingin saya sampaikan, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, apabila mati kita ini manusia,
putus amalnya. Kalau semasa kita balik sampai kita mati amalnya bagus semua, putus. Umpama, tapi berkualitas. Dangdut ya. Suwe dah. Nasi, Buyar dah konsentrasi kuda. Putus amal kita. Illa min salasin. Oleh sebab itu yang salasin ini adalah amal kita yang berkualitas. Maka sebelum kita menemui ajal, buatlah amal yang berkualitas. Di samping ibadah wajib kita, sholat, puasa, haji umpama, amal yang berkualitas itu yang akan mengalir walaupun kita mati. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jangan sholat doang, ngandalin sholat doang mah tekor, Pak. Sedekah pelit, sama orang jahat, sama tetangga orang baik, sama ustadz sewot. Karena sholat doang pede masuk surga, coy. Aduh. Sholat mah kudu, sholat mah kewajiban, tapi buahnya sholat akan terlihat. Sering saya sampaikan, orang yang sholatnya benar akan berbuah. Kalau Anda sholat toh nggak ada buahnya, nggak ada aplikasinya, nggak ada sedekahnya, nggak ada hablum minasnya, nggak baik sama orang, berarti sholatnya dipertanyakan. Iya. Simahu fi wujuhihim min asaris sujud. Allah. Terpancar daripada dahi mereka, wajah mereka daripada bekas sujud. Simahu fi wujuhihim, terpancar di wajah mereka daripada bekas Sujud. Jadi sujud itu, sholat itu, kalau sholatnya benar pasti ada bekasnya. Dia nggak bakhil, dia baik, dia murah senyum, dia bersosialisasi, nggak bantu orang, itu buah sholat. Kalau kita nggak pernah keluar rumah, nggak tahu menau urusan RT, RT-nya kerja dewek-dewek, bersihin got dewek, ada yang bunting duluan, RT dewek. Ada yang mabok RT. Bodoh, ada RT ini kita udah iuranin lah, buset. Kan banyak kan begitu warga ya, mau ngabung iuran 20.000 sebulan. Sama-sama gocap sama keamanan. Aduh, apa? Saya sangat heran sekali orang yang hanya ngandelin sholat, yang pentingkan sholat Pak Ustadz. Bener begitu bener. Tapi sholat yang berkualitas itu adalah sholat yang membekas di dunia, apalagi di akhirat. Nah, baik, yang saya bahas bukan ibadah sholat, tapi amal jariyah sebagai buahnya Salat. Shadaqatin jariyatin. Salah satu amal yang berkualitas itu, kata Rasul, sedekah jariyah. Musola bangun, sedekah. Maulid Nabi, sedekah. Ada acara maulid, ada Isra Mi'raj, sedekah. Ada anak yatim santunan ibuin, nggak ada ibadah buin? Ada? Nggak ada. Santunan bantuin sedekah. Itu sedekah jariyah namanya. Yang kedua, amal yang berkualitas itu adalah aw ilmi yantafa'u bi. Ini berat dah. Ilmu yang manfaat. Kita mati ngalir. Macam ibu guru, bapak guru, macam saya nih, biar kata, emang bener Pak, mending ngajar anak ikro daripada laki-laki. Kalau orang tua mah ngaji kuping, siraman rohani. Tahu siraman rohani? Praktekin. Air kan, sedikit. Pretin Pak Idir, siraman rohani. Keluar sebentar, maaf Pak Idir. Nyontohin. Kering lagi. Iya, Tapi kalau ngadir alif bata sajim hako, makanya Bapak, saya udah ngomong curhat Pak Win. Musola itu pengajian udah bagus banget. Ada malam Senin setiap
Minggu Pagi. Minggu pagi, Malam Jumat. malam Jumat, malam Minggu kadang-kadang. Tapi kira-kira ngajinya benar-benar rendah. Pak, saya kepengen sebenarnya, tapi takut dibilang ngemis. Pengen, Bang. Oh, Pak Win pengen. Ada orang, Pak Ustadz, dengarkan dulu Fatihah saja, yang minta tolong sebentar Pak Ustadz. Dan bener nggak Fatihah saya? Pengen begitu. Nanti Bapak bisa ngajarin anak Bapak. Ya kan? Saya dapat jariah dari Bapak, Bapak ngajar ke anak. Anak bisa ngaji, jariahnya ngalir ke kita sebagai orang tua. Anak kita ngajarin anaknya. Jadi berentet itu sedekah terjauh. Enak nggak Pak? Nah. Fatihah aja. Coba itu. Pak Wiono tadi baca ayat kursi, kan masih belepetan ayat kursinya itu. Biarin, sengaja saya mah. Ada ibu, ada istrinya tuh kan, ya Bu ya. Baca ayat kursi kan masih belepetan itu, masih salah. Nah, belum lagi kalau saya tes Fatihah satu-satu, nggak usah muluk-muluk ngaji mah Bapak. Bisa sholat bener, baca Quran bener. Mantapnya. Pak Wiono jangan marah. Gitu aja saya. Oh, masa ngajar. Saya besok harus belajar. Jangan kalah sama anak saya si Alpi. Nah, Alpi gitu-gitu bacanya udah bagus, alhamdulillah. Tapi tetap Pak Wiono kebagian pahala juga. Ngalir. Ilmu yang manfaat sederhana saja, nggak usah muluk-muluk kayak Ustaz Jidan. Jangan nyanyi saya, jangan. Berat. Jangan kayak saya, jangan. Bukan berat, sayanya rugi. Lah kalau Bapak alim semua, pintar semua, lebih dari saya jadi apa? Anggur, kerja saya nggak bisa, usaha nggak punya modal. Ya jangan. Minimal kita bisa sholat, ajarkan anak kita. Bisa baca Fatihah, ajarkan anak kita. Bisa ngaji, ajarkan alif bata sajim ke anak kita. Itu ngalir, Pak. Ngalir. Iya. Kita mati, anak kita baca Yasin. Mau sampai, mau kagak itu Yasin, umpama mau riak, mau kagak itu anak. Tapi itu anak ngaji lantaran kita ajarkan, itu jariah ngalir. Ilmu manfaat itu ngalir ke kita walaupun kita sudah mati. Sederhana saja. Dan aku yakin sepertinya menurut penerawangan saya banyak yang belum bisa baca Quran di sini. Sepertinya dari auranya sepertinya nih, karena saya belum pernah ngelihat bapak-bapak setoran ke saya, belum pernah. Sepertinya malu sepertinya. Enggak usah malu. Karena kalau saya terawang wajah-wajahnya masih banyak yang belempetan baca Qurannya. Benar apa salah? Benar. Usah malu ngapa orang ketemu orang kita doang. Masuk YouTube ya? Ya, kemana ya? Agenda YouTube nih, lo bisa ngaji YouTube nih. Ini kegemesan saya. Bagus kita ngaji tausiah, ngaji hadis. Tinggi banget ya ngaji hadis ini. Kalau kayak orang bener aja ngaji hadis. Ngaji fikih cakep. Tapi tolong ngaji Qurannya. Insya Allah Pak, kalau Bapak udah bisa ngaji Quran, ilmu apapun nyambung. Gampang diserap, gampang dicerna. Karena sumber daripada ilmu Al-Quran. Enggak ada ilmu Allah yang tidak bersumber dari Al-Quran. Enggak ada. Ilmu apapun dari Quran. Mau kedokteran kayak, mau ilmu kebintangan kayak, mau ilmu matematika kayak, semuanya Quran. Dari Quran. Maka kalau Bapak ingin belajar ilmu apapun, Qurannya dulu benerin. Tapi harapan saya besok jangan pada kurik. Harapan saya besok jangan pada ngambek sama saya, jangan. Semata-mata bentuk cinta saya kepada Bapak. Cobalah, silahkan belajar ke siapapun, nggak masalah. Bapak ngumpet diam-diam nih ke Dewan Dakwah. Ngapain? Belajar tahsin Quran. Bagus, silakan. Tapi mahal nama bayarnya. Kalau mau sajidan, saredonya. Bayar ya syukur, enggak ya abong. Salah. Enggak ya, enggak masalah. Nah, itu yang kedua. Sederhana saja, amalkan ilmu yang sangat sederhana. Fatihah bagusin, ajarkan. Sholat bagusin, ajarkan. Baca Quran, bagusin bacaannya, ajarkan. Enggak usah jauh-jauh sama istri, sama anak. Cukup, nanti anak yang melebarkan saya. Jadi kalau kayak multi level,
Marketing. pahala atau multi ini bukan marketing, pahala, multi level pahala. Gitu. Nah, maka ustadz tuh enak, jadi ustadz tuh enak pak. Ya enak jadi ustadz tuh ngajar alim. Maka kenapa ustadz ngajaran ke musola? Saya ngurus anak-anak. Biarin bapak dapat 27, biarin main. Ngudak 27 bagus, silakan bagus. Biar saya ngudak amal tadi ilmu yang manfaat. Alif batas saji. Bisa ngaji anak murid saya, ngajarin ntar ke istrinya, ke anaknya, jadi guru lagi. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita semua bisa berpotensi menjadi guru minimal untuk rumah tangga kita, untuk anak istri kita. Yang ketiga, ini yang lebih penting. Yang enggak kalah penting mah. Yaitu awaladin solihin yad'u lahu. Jam berapa, Pak? 10 menit lagi. Atau amal yang tidak ada putus walaupun dia sudah meninggal, kata Rasul, adalah anak yang soleh. Saya garis bawahi. Amal yang tidak ada putusnya walaupun itu manusia mati, yang nomor 3 adalah awaladin soleh. Bukan anak. Kalau anak semuanya kita anak nih. Tapi amal yang gak putusnya ke kita adalah anak yang soleh, yang mendoakan. Anak yang soleh yang mendoakan. Sepertinya kalau soleh pasti mendoakan. Masalahnya begini, jangan pikir semua doa anak itu sampai ke bapaknya yang mati, Mas. Jangan kita jadi calo. Mohon maaf saya singgung lagi nih buat anaknya Pak Agus almarhum. Solehkan diri kita sebelum kita berdoa, itu yang sampai. Jangan jadi calo ngundang orang mendoakan bapak kita, itu nggak masalah, tambahan. Tapi yang lebih penting itu kita mensolehkan diri kita, baru kita doain buat bapak. Baru mantep. Sholat yang bagus. Saya sekarang boleh besok dong kamu sholat doa. Kalau ngaji situ di musola Mas ya. Ya kan saya belum pernah lihat di musola Pak, belum pernah saya di musola. Paling acara besar doang. Tersinggung nih ya. Kalau Ustaz Jidan bedanya begitu. Ustaz Jidan tuh nyinggungnya ya belak-belakan. Biar apa? Biar berubah. Enggak masalah, jangan marah. Disinggung marah, setruk ntar. Alhamdulillah. Ingat, kuncinya, rumusnya yang sering saya sampaikan, kalau kita tersinggung, pertama ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kedua, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, tekad untuk merubah diri. Itu baru orang baik. Jadi tersinggung, astagfirullahaladzim, emang saya begitu Pak Ustaz? Alhamdulillah saya ditegur, itu mantap tuh. Jangan besok saya digibahin, Ustaz Jidan mah nyinggung saya mulu kalau ngaji. Nah, kapan kita baiknya? Bukti cinta kepada sama muslim itu saling menasehati. Kan begitu. Watawasau bil haqqi watawasau sabr. Jadi intinya yang ketiga ini adalah kalau kita ingin membahagiakan orang tua kita yang sudah meninggal, bukan hanya doa, tapi kesolehan. Doa yang berkualitas dan seorang anak itu. Doa anak yang berkualitas ada doa anak yang soleh. Solehkan dulu baru doa. Jangan doa doang. Habis doa, maaf, hancur lagi. Gedek lagi, PA lagi, habis doa. Habis doa, benerin diri kita. Itu orang tua kita tersenyum, ya Allah, anak gua, kata Pak Agus, ya Allah, karena rajin ke musola. Gua hidup enggak pernah, tong lu ke musola, kan gua mati lu di musola mulah, ya Allah, kubur gua terang, ya Allah. Anak gua ke musola tiap hari. Nah itu yang ditunggu sama Pak Agus hari ini. Ada berapa anak Pak Agus? Ada 2. Kalau dua-duanya soleh, umpama tiap malam sholat tahajud mendoakan, ya Allah, itu kirim pahala sampai ngalir tuh, senyum itu Pak Agus. Untuk kita yang masih hidup, saya rasa kita kan anak semua Pak ya. Saya bicara sebagai anak, sekarang sebagai orang tua. Gantian.
Kita di sini kebanyakan orang tua. Maka persiapkanlah diri kita agar kita mencetak anak yang nanti seperti itu. Cetak. Tadi kita sebagai anak membahagiakan orang tua, sekarang kita bahagiakan diri kita dengan cara cetak anak yang soleh. Mencetak anak soleh kagak gampang, Pak. Modalnya gede. Benar? Ya, cetak sarjana aja puluhan juta. Ngaji 10.000 nunggak 7 bulan. Pengen anak soleh, nunggak 7 bulan, bayar sebulan. Ya Allah, kadang-kadang kalau saya malu. Jangan pelit sama guru, jangan pelit sama guru, jangan. Kenapa? Karena kewajiban mendidik anak itu bukan tugasnya guru. Tugas siapa? Orang tua. Enggak ada guru bertanggung jawab atas anaknya Pak Eko loh. Kita yang tanggung jawab mencetak anak. Nah, kalau sudah diserahkan kepada guru, berarti kita udah nyerah kan? Enggak mampu karena boro-boro ngajarin anak, dewek masih belepetan. Kalaupun bisa, kadang sibuknya kayak Pak Heru. Bisa ngaji tapi nggak bisa ngajar anak. Kenapa? Waktunya. Betul Pak Heru ya? Marah lagi bahaya nih. Senang nggak begini ngaji ini? Enggak apa ya? Kalau besok kalau nggak senang aja pakai lagi saya udah. Timbang kita doang, paling YouTube doang inti mana. Cetak. Saya gemes banget kadang. Saya pengen ngajar talim talim, tapi sepertinya tetap nggak berhasil tuh. Makanya saya ganti lagi hadis lagi. Ya alam. بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره. Dalam kitab Ta'lim Mutalim dikatakan, ketahuilah, seorang penuntut ilmu kagak bakal dapat ilmu dan kagak bakal berkah ilmunya kecuali dia menghormati ilmu dan memuliakan orang yang punya ilmu dan tentunya memuliakan guru-guru orang yang mengajarkan ilmu. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau ketimbang ilmu tinggi, iblis lebih alim, Pak. Tapi nggak punya adab. Itu kuncinya. Ajarkan anak kita adab. Kalau kita pengen punya anak soleh, anak yang berbakti, anak yang mendoakan, ajarkan adab dari rumah. Nah, nanti kalau kamu ngaji salin Pak Guru ya. Kalau mau ngaji anterin anaknya, setorin ke Pak Ustadz nitip anak saya nggak mampu ngajarin, nggak ada waktu, tolong cetak anak mau digebok mau disentil asal jangan dipelintir tuh bocah. Umpama seneng banget tuh guru ngaji walaupun nunggak 7 bulan juga nggak masalah. Ini kadang ngaji ini sering banget saya curhat begini ya. Ini penting Pak. Kalau anak bapak bebel ngajinya susah diajarin, jangan salahin saya, jangan salahin ibu guru. Coba cek kita udah bener belum ngajar adab kepada anak kita. Jangan-jangan kita pun gak ada takzim kepada gurunya anak-anak kita. Saya boleh curhat lagi gak? Nih saya kasih tahu Pak. Dari 50 anak yang saya ajar ngaji, ini kuncinya ya, mau diterapkan silahkan gak ya? Ya monggo. Saya ajarkan dengan porsi yang sama, waktunya sama, cara ngajarnya sama, sabarnya sama. Anak-anak itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ulang mulu, ada yang mulu ulang. Ada yang ulang mulu, ada yang mulu ulang. Setelah saya telaah, karena kan ngajar tiap hari, kok anak ini perasaan kok bebel amat. Ngapa ini bocah? Saya ingat ternyata bapaknya sama saya kagak ada hormat. Kalau lewat kayak kedebong kanyut. Padahal itu anak ngaji sama saya. Ini saya curhat nih. Oh ternyata benar. Kalau orang tuanya kagak ada hormat sama orang yang diharap ilmunya, jangan harap bapakmu pinter, anakmu pinter. Kalaupun anakmu pinter, jangan harap berkah ilmunya pinter, tapi nggak diamalkan ilmunya entah. Saya pernah cerita Bapak sekalian, ada cerita, ya udah kelewat. Terus
Iya. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah diintipin orang yang iri, yang ingin menjatuhkan kehormatannya. Sehingga orang yang hasut ini, yang ingin menghasut ini, ngintip apa saja yang dilakukan sama Syekh Abdul Qadir ketika dia ngajar anak atau santri-santrinya. Diintip. Ternyata ada anak disuruh mijit, itu bapak gurunya, Syekh Abdul Qadir atau kiainya. Orang hasut ini nyari orang tua anak yang disuruh mijit tersebut. Dicari ketemu, nyata Pak Idir orang tuanya. Pak Idir, ini umpama. Pak Idir, anakmu ngaji di Syekh Abdul Qadir? Iya, di saya deh Ustaz Jidan, iya. Pak Idir tahu nggak anakmu ngapain di situ? Enggak, kan ngaji. Ngaji, bukan ngaji, anakmu disuruh mijit. Yang bener loh, iya. Saya ngintip, mata kepala saya telanjang melihat. Kalau anakmu bukan belajar ngaji, tapi disuruh mijit. Nah, orang tua ini kena hasut ini, emosi dia, ngamuk, pergi ke rumah guru, dioncok. Tahu oncok nggak? Paranin, didatengin gurunya. Ini bahasa gabus. Nih, kawin ngerti itu, dioncok. Punya mantu gabus ngerti dia. Dioncok sama Qadir. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Nggak usah duduk. Bahasanya beda lah. Walah benar, saya bisa makan belau kayaknya. Ada apa Pak? Kok marah-marah? Saya nggak terima. Saya kira anak saya titipkan di sini suruh ngaji. Diajarkan ngaji. Ternyata anak saya sampean suruh mijit sampean. Saya nggak terima, hari ini saya mau bawa pulang itu anak saya. Syekh Abdul Qadir mau ngomong, nggak keburu, karena keburu ngambek. Silahkan Pak, kalau Bapak bawa pulang. Nah, di tengah jalan anaknya ditanya, "Nah, emang kamu ngaji apa aja Mas Abdul Qadir?" "Banyak Pak. Hafal Quran." "Kamu hafal Quran?" "Hafal." "Berapa juz?" 30 juz Pak." 30 juz? Iya. "Hafal hadis?" "Hafal." "Berapa hadis?" 10.000 hadis Pak, hafal. Kaget. "Hafal kitab?" "Hafal." "Berapa kitab?" "Kutub Usitah saya hafal." Kaget orang tua yang kena hasut, kaget. Di tengah ajaran balik lagi. "Benar kamu hafal Quran?" "Hafal Pak." "Hafal hadis?" "Hafal." "Hafal kitab para ulama?" "Hafal." Disebutin semua. Balik lagi. Itu orang tua menyesal sambil menangis. Ngebalikin ke Syekh Abdul Qadir. "Syekh, ampuni saya, maafkan saya. Ternyata saya kena hasut, kena bohong. Aku kira anakku kau suruh mijit di sini bukan buat belajar. Tetapi tadi ketika di jalanan aku dengar, aku tes anakku hafal Quran 30 juz, hafal hadis 10.000 hadis, hafal kitabnya para ulama. Maka aku mohon maaf kepadamu Syekh, aku kembalikan anakku." Apa kata Syekh? "Pak, saya telah maafkan. Tapi mohon maaf, Allah telah kembali mencabut ilmu yang Allah berikan kepada anakmu. Seketika hafal Qur'annya hilang, hafal hadisnya hilang, hafalan kitabnya semuanya hilang. Kenapa? Karena tidak berkah ilmunya. Kenapa nggak berkah? Karena orang tuanya nggak punya adab kepada guru yang mengajarkan anaknya mengaji. Camkan itu. Setuju? Setuju. Jadi modal kalau bapak nggak mampu mencetak anak soleh, titipkan. Nggak mesti ke saya, ke pesantren, tapi ingat adab diutamakan. Kalau itu nggak dipakai, jangan harap bapak punya anak soleh. Udah ngajar langsung nggak bisa, nggak punya adab juga kepada guru yang ngajar anak kita. Demikian bapak-bapak, saya rasa khawatir entah saya disumpahin juga kemalaman. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi yang penting buat kita adalah ketika acara ini muhasabah, introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan untuk hari kiamat kelak, apakah amal baik atau amal buruk. Tentunya ingat 3 perkara tadi adalah yang pertama sedekah jariah mumpung masih hidup, ilmu yang manfaat, kalau nggak punya ilmu ya belajar dulu. Yang ketiga ada cetak anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Doa langsung. Sebentar. Langsung aja nggak apa-apa. Kebetulan adik saya nggak hadir. Oh. Saya langsung. doakan. Baik,
يا مجيب السائلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. آمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحلو به اللقاد وتنفرج به الكراب وتطاب الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل وأوصل صوابا قرأ من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة وربة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ونخصوصا أهلنا من هذه المجلس وإلى جميع الوحيد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق إلى مغاربها برها وبرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا وأساتذتنا ولمن استمعنا بسببه ولأجله ونخص خصوصا المرحوم Bapak Agus Syarifuddin bin Muhammad Enceng wila almarhum Ridwan Maliki bin Agus Syarifuddin wila almarhum Nasruddin bin Subar wila almarhum Harto bin Nasrin wila almarhum Muhammad Enceng bin Kamal wila almarhumah Asmah binti Kamal wila almarhum Asmawi bin Muhammad Enceng wila almarhum Muhammadi bin Muhammad Enceng wila almarhumah Hasanah binti Muhammad Enceng wila almarhumah Warni binti Kaimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmatan wal maghfiratan ahlil qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى قوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.